Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mira Ayu Nur Suryana dari Program Studi Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember Angkatan 2017. Bagaimana pengalaman rekan-rekan semuanya belajar dari rumah? Tetap semangat ya. Dalam kesempatan hari ini kita akan belajar mengenai simple present tense, yaitu tenses yang paling dasar. Lalu untuk tujuan pembelajaran hari ini, warga belajar diharapkan mengetahui arti dan cara menggunakan simple present tense, kalimat nominal dan verbal dalam kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Langsung saja kita ke pembahasan pertama, yaitu mengenai definisi simple present tense. Adalah suatu bentuk tenses dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang terjadi saat ini atau present. Kebiasaan, situasi yang tidak berubah, kebenaran umum, dan jadwal tetap pada suatu spesifik waktu. Karena terjadi pada waktu sekarang, maka pasti menggunakan kata kerja pertama atau verb one dalam susunan kalimatnya. Lanjut mengenai kalimat nominal dan verbal. Kalimat nominal adalah kalimat yang tidak menggunakan kata kerja, namun menggunakan to be. Di sini ada rumus patennya, yaitu subject plus to be, am, is, are plus adjective, noun, adverb, dan verb in. Lalu untuk kalimat verbal adalah kalimat yang menggunakan kata kerja atau verb one. Rumus patennya adalah subject plus verb one plus s plus is plus object. Dalam kalimat nominal dan kalimat verbal, yang membedakan adalah penggunaan pada subjeknya. Jika pada kalimat nominal, subjek I menggunakan am, Dewi are menggunakan are. Lalu untuk she it menggunakan is. Lalu diikuti dengan be, adjektif atau kata sifat, noun atau kata benda, adverb atau kata keterangan, atau verb in. Sedangkan pada kalimat verbal, jika subjeknya Ayu Dewi menggunakan do. Jika subjeknya he she it menggunakan does. Lalu pada simple present tense diikuti dengan keterangan, biasanya dengan kata always, selalu, usually, biasanya, sometimes, kadang-kadang, seldom, jarang, often, sering, every day, setiap hari, every week, setiap minggu. Lalu di sini kita juga menggunakan dua kata kerja, yaitu verb pertama dan verb is atau is. Jika verb one-nya come, maka verb is-nya comes. Jika verb pertamanya bring, maka verb s-nya brings. Lanjut kembali lagi ke pembahasan kalimat nominal. Sebelumnya sudah dijelaskan, yaitu rumus patennya adalah subject plus to be, am, is, are plus adjective, noun, adverb, dan verb in. Lalu untuk kalimat negatifnya subject plus to be plus not plus adjective. Lalu untuk kalimat tanyanya to be plus s plus object. Di sini saya mempunyai contoh kalimat positifnya, yaitu she is sleeping. She sebagai subjek, is sebagai to be, sleeping adalah verb in. Sleeping berawal dari kata kerja pertama, yaitu sleep. Lalu untuk contoh kalimat negatifnya yaitu she is not sleeping. Di sini setelah kata to be kita menambahkan kata not menjadi she is not sleeping. Lalu untuk kalimat tanyanya, to be-nya diganti di awal kalimat, yaitu is. Lalu diikuti dengan subjek she, lalu objeknya itu sleeping. Is she sleeping? Lalu untuk menjawabnya kita bisa menggunakan yes,
she is atau no, she is not atau she isn't. Itu disingkat. Sedangkan pada kalimat verbal sendiri, tadi rumus patennya adalah subject plus verb 1 atau verb s atau is plus object. Itu untuk kalimat positifnya. Untuk kalimat negatifnya, subject plus do atau does plus not plus verb 1 plus object. Dan untuk kalimat tanyanya, do atau does plus subject plus object. Lalu di sini saya juga punya contoh kalimat positifnya, yaitu she goes to school every day. She sebagai subjek, goes adalah verb is yang berawal dari kata kerja pertama go. Kemudian diikuti dengan objek to school every day. Lalu untuk kalimat negatifnya, she does not go to school every day. Setelah subjek, kita menambahkan kata does. Lalu untuk verbnya, kita mengganti ke kata pertama atau kata kerja pertama, verb 1 menjadi go. Jika ditanyakan kemana is-nya, itu kita pindah ke does. Itu setelah subjeknya. Lalu untuk contoh kalimat tanyanya, do atau does-nya kita ganti di awal kalimat menjadi does she go to school every day. Untuk menjawab pertanyaan seperti itu, kita bisa menggunakan yes she does atau no she does not atau no she doesn't. Lalu di sini saya mempunyai contoh lainnya. Untuk contoh yang pertama, untuk kalimat positifnya, I read a book. I sebagai subjek, read sebagai verb pertama, book adalah kata keterangan atau kata benda. Lalu untuk kalimat negatifnya, I do not read a book. Di sini setelah subjek kita menambahkan kata do. Kenapa kita menggunakan do? Karena subjeknya I, sehingga menjadi I do not read a book. Untuk kalimat tanya, do kita ganti atau kita pindahkan ke awal kalimat menjadi do I read a book. Lalu untuk contoh selanjutnya, untuk kalimat positifnya, Bayu moves to Bali. Bayu sebagai subjek. Lalu kata kerjanya menggunakan verb s yang berawal dari move menjadi moves to Bali. Lalu untuk kalimat negatifnya, Bayu does not move to Bali. Di sini verb s menjadi verb pertama lagi menjadi move. Namun di awal setelah subjek kita menambahkan kata does menjadi Bayu does not move to Bali. Untuk kalimat tanyanya, kata does diubah atau diganti di awal kalimat menjadi does Bayu move to Bali. Lalu untuk contoh selanjutnya, pada kalimat positifnya, I am strong. I sebagai subjek, am sebagai to be-nya, strong adalah adjektif atau kata sifat. Lalu untuk kalimat negatifnya, I am not strong. Setelah to be diikuti dengan kata not, sehingga menjadi I am not strong. Lalu untuk kalimat tanyanya, to be dipindah di awal kalimat menjadi am I strong. Lanjut ke contoh yang terakhir, yaitu kalimat positifnya he is my brother. He sebagai subjek, is adalah to be, my brother adalah keterangan. Lalu untuk kalimat negatifnya, he is not my brother. Setelah kata to be, kita menambahkan kata not, sehingga menjadi he is not my brother. Untuk kalimat tanyanya, to be dipindah
di awal kalimat menjadi is he your brother? Bagaimana rekan-rekan semuanya? Mudah kan mempelajari tentang simple present tense? Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Okay, I think it's enough for our lesson today. Thank you for your attention. See you next meeting. Still with me, Mira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.